Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kesempatan kali ini kami akan membahas tentang seputar sabar. Sabar ini dijelaskan di surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah kalian pertolongan. Maksudnya dalam hal akhirat. Memintalah dengan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisabri, diberikan kesabaran. Bisa melaksanakan dengan sabar. Yakni sabar ini dijelaskan bahwa ada 3 macam nanti sabar itu. Sabar terhadap apa saja. Nah, yang sabar yang pertama adalah sabar ala ta'ah bidawami fi'liha, yakni menyabari atas perbuatan taat supaya kita itu bisa langgeng dalam melakukan taat itu. Itu membutuhkan kesabaran juga, karena kalau tidak sabar bisa-bisa taat itu redup di tengah jalan. Kemudian kesabaran yang kedua adalah sobrun anil ma'asiyati bidawa mitarkiha, yakni mensabari supaya terhindar dari perbuatan maksiat. Itu yang kedua. Yang ketiga wasobrun alal balai, yaitu sabar terhadap bala, yakni sabarnya adalah mampu bihamdillah, mampu memuji Allah wa syukrihi, dan mensyukuri bala tersebut. Mensyukuri alias menerima akan bala yang Allah berikan kepada kita, sehingga orang tersebut itu menjadi orang yang syukur atas perkara yang membahagiakan dan perkara yang membuat sedih atau kecewa. Nah, di antara ketiga tersebut ini adalah wa'adhamuha, yang paling besar adalah sabar meninggalkan maksiat. Ini menempati predikat yang baik, yang besar, atau peringkat pertama dalam hal sabar. Jadi kesabaran meninggalkan maksiat itu adalah kesabaran yang sangat besar, dan itu menduduki kedudukan yang pertama untuk meninggalkan maksiat, bisa meninggalkan maksiat, sabar untuk tidak melakukan maksiat. Kemudian bawahnya lagi wa aqallu minhu as-sabru ala ta'ah. Di bawahnya lagi ada sabar atas melakukan ketaatan. Jadi kita bisa melakukan ketaatan istiqomah, nah itu menempati kedudukan kesabaran yang levelnya di bawah dari melakukan sabar meninggalkan maksiat. Kemudian di bawahnya lagi ada wa aqallu minhuma as-sabru alal bala. Sabar terhadap bala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pernah dijelaskan bahwa orang yang bersabar atas bala itu Allah akan mengangkat derajat orang tersebut sebanyak 300 derajat. Dan setiap derajatnya, jarak antaranya satu derajat dan derajat yang lain itu seperti kama bainas sama'i wal ardi marratan. Jadi jaraknya itu, derajatnya seperti halnya antara langit dan bumi. Langit dan bumi itu jauh ya. Nah, itu jarak satu derajatnya antara jarak satu derajat dan derajat yang lain. Nah, itu sabarnya orang terhadap bala, itu derajatnya Allah akan mengangkat derajat orang tersebut 300 derajat. Kemudian yang kedua, wasabiru ala dawami ta'ah. Yang kedua, sabar dalam melakukan ketaatan itu yarfa'uhu Allahu sitami'ati darajatin. Ini Allah akan mengangkat 600 derajat. Jadi 2 kali lipat dari yang melakukan
yang sabar atas bala itu tadi. Itu Allah akan mengangkat derajatnya 600 derajat. Dan baina kulli darajataini, dan setiap jarak antara satu derajat dan derajat yang lain itu kama bainas sama'i wal ardi marrataini. Yani seperti jarak langit dan bumi namun 2 kali lipatnya. Jadi 2 kali ulangnya. Jadi lebih tinggi lagi. Dan yang ketiga ini yang sangat besar, sabar yang menduduki peringkat pertama, yang susah memang, yaitu itu adalah wassabiru anil ma'siyati. Sabar dari meninggalkan maksiat. Itu yarfa'uhullahu tis'ami'ati darajatin. Allah akan mengangkat derajat orang yang meninggalkan maksiat, mampu bersabar, tidak melakukan maksiat, itu akan Allah tinggikan derajatnya sampai 900 derajat. Nah, jaraknya baina kulli darajataini, di jarak di antara kedua derajat tersebut, kama bainas sama'i wal ardi salasa marratin. Itu sama seperti jarak antara bumi dan langit, namun ini 3 kali lipatnya. Jadi semakin tinggi lagi. Itu sabar ya. Sabar. Jadi kita dalam hal melakukan kesabaran ini kita usahakan yang semaksimal mungkin, minta pertolongan supaya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan kesabaran khususnya dalam hal urusan akhirat, supaya kita itu mempunyai derajat-derajat yang tinggi. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam ketimpa musibah, sabar terhadap meninggalkan maksiat. Itu sabar-sabar yang sangat luar biasa. Dibagi 3 tersebut sabarnya. Karena apa? Karena di belakang Allah menjanjikan sesuatu, innallaha ma'as sabirin, yakni Allah akan bersama orang-orang yang bersabar. Jadi di sini Allah itu mengkhususkan orang-orang yang sabar. Walaupun sesungguhnya Allah itu ma'akulli ahadin, ya, bersama kita semua sejatinya. Allah itu tidak hanya bersama orang-orang yang sabar, sejatinya ya bersama dengan makhluk-makhluk Allah itu semuanya, ya Allah pasti menyertai. Tapi li'annal murada, yang dimaksud di sini adalah yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala di sini adalah ma'iyah makhsusah, yakni kebersamaan yang khusus, kebersamaan yang istimewa. Jadi yang dimiliki oleh orang yang sabar ini, Allah memberikan kebersamaan yang khusus, yang istimewa. Apa kebersamaannya itu? Dalam arti al-aunu wal ighatsah, yakni pertolongan. Allah memberikan pertolongannya kepada orang-orang yang sabar itu tadi. Nah, sedangkan kebersamaan yang ma'akulli ahad, yang beserta setiap perorangan dari seorang hambanya ini, itu adalah kebersamaan yang ma'iyah ilmin wa qudratin, yakni kebersamaan dalam pengetahuan ilmunya Allah dan kudrahnya Allah, yakni kekuasaannya Allah yang selalu meliputi seluruh hambanya. Jadi Allah tahu dan Allah maha kuasa terhadap seorang hambanya tersebut. Dan mau diapakan ya, tetap itu kembali kepada haknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan orang-orang yang bersabar, mereka itu adalah orang-orang yang khusus, yaitu orang-orang yang al-mahbubun, orang-orang yang dicintai lillah, dicintai karena Allah. Karena pernah disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis, ini hadis qudsi, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuh. Yani Allah tidak akan berhenti, seorang hamba tidak berhenti-henti untuk mendekatkan diri kepadaku, yakni Allah, sehingga aku pun mencintai seorang hamba tersebut. Itu hadis qudsi. Jadi maksudnya di sini menjelaskan tentang mendekatkan diri dengan perkara-perkara sunnah, yakni berarti kalau kita tarik ulur kepada penjelasan yang di atas tadi, bahwa pendekatan dalam hal taat, dari ketaatan bin nawafil, dengan mampu sabar kepada melakukan perkara-perkara taat,
Nah, ini Allah, seorang hamba selalu melakukan itu alias selalu sabar dalam hal melakukan ketaatan yang berupa amal-amalan sunnah, yang sejatinya amalan sunnah ini ya boleh dilakukan dan boleh tidak, tapi supaya mendapat pahala, seorang hamba ini tadi rela istiqomah melakukan, tidak meninggalkan perkara-perkara sunnah, sehingga apa? Sehingga dia setelah mampu sabar itu tadi, Allah Subhanahu wa taala sampai jatuh cinta kepada seorang hamba ini tadi. Jadi itu adalah apa namanya, penjelasan tentang sabar. Jadi ada 3 ya setingkatan sabar itu. Yang pertama adalah sabar terhadap bala, sabar terhadap taat, kemudian saat terhadap meninggalkan maksiat. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.